cek. Aman? Ya, aman. Cek. Tahan. Lampu aman. Aman. Udah? Oke. Lihat, boleh. Oke. Bil, sedikit dong. Apa namanya? Soal apa? Turun dikit mengoteng. Turun dikit yang ini. Oh ini. Ya. Sedikit soal apa namanya? Lu mulai fokus kayaknya bernyanyi gitu. Bener gak sih? Ya, Bisa kencang dikit, sorry. ya sambil belajar. Alasannya kenapa? Apa karena Lesti atau memang lu pingin? Ya, pengen aja gitu. Coba sesuatu kan di bidang entertainment itu kan luas. Gua memang dengan seksi kamu. Semuanya gitu, semuanya. Nge-host, nyanyi, makanya saya harap ketika Tuhan kasih saya kesempatan, saya nggak nyanyi dan justru harus belajar lah. Saya mencoba bukan hanya sekedar mencoba, tapi harus benar-benar komit dan total. Tapi sejauh ini upaya lo untuk bisa mengolah menjadi seorang penyanyi seberapa besar upaya yang udah lo lakukan? Ya dalam itu saya sering sharing nyanyi ya, juga di luar itu saya belajar vokal. Oke, sedikit soal ini nih. Dengar-dengar katanya lu punya wedding dream mau nikah di Bali, benar gak sih? Wah, saya nggak pernah kita belum konsepin sih. Cuma kalau emang apa ya, kalau emang ada seperti pas yang di wedding dream, ya dulu kan pengen punya outdoor. Saya sendiri pribadi yang emang fleksibel ya, emang one day emang kan ya ngikutin aja gitu, ngikutin konsep dari memang suatu saat kalau memang ada ya, pasti saya juga discuss sama pasangan saya juga. Konsep lo yang lo inginkan seperti apa sih kalau boleh tahu? Kalau dulu pengen saya sebenarnya di pinggir pantai gitu, outdoor, terus tamu dengan pakaian putih gitu sih. Ya, gitu konsepnya. Tapi sempat juga katanya terucap lo mau barengan sama sahabat gitu, satu pelaminan dua mempelai. Itu kan lucu-lucuan doang. Jadi saya sempat bicara sama teman saya, ya udah kita ntar 3 pasang ya, patungan biar lebih murah. Nah jadi bisa diminimalisir kan, bercanda. Tapi itu apa nggak mungkin kali ya kalau saat ini gitu, kalau seandainya memang terjadi gitu dalam waktu dekat ini. Untuk apa? Untuk pernikahan ya barengan gitu. Iya. Untuk saat ini juga saya sebenarnya belum kepikiran karena kan saat ini situasi pandemi. Karena jujur pribadi saya pengen ketika saya menikah nanti itu kan kita sebagai pasangan, saya sendiri bakal ingin jadi Raja Sari dan pasangan saya juga jadi Ratu Sari, dan emang harus benar-benar spesial lah gitu sekali seumur hidup, momen yang emang benar-benar ya nggak bakal terulang lagi gitu. Jadi saya harus benar-benar maksimalin dan orang-orang yang juga yang dihadirin, orang-orang yang hadir dalam pernikahan saya itu banyak gitu. Kalau sekarang kan emang situasinya nggak memungkinkan, jadi saya belum kepikiran juga untuk nikah gitu, karena seperti keinginan saya dulu ketika saya nikah, saya pengen banyak orang yang bisa saya undang, dan ya mereka juga mas dari media juga bisa saya undang kan hadir gitu. Jadi untuk saat ini belum kayaknya. Kalau untuk orang-orang kayak banyak orang kayak memaksakan ayo sekarang loh, soalnya kan nikah itu kan bukan sesuatu yang seperti beli kacang goreng gitu. Perlu kemantapan dan perlu konsep pernikahan juga tuh banyak juga. Oke, Bil. Jadi lari nih, curhat. Curhat. Bil, ada beberapa apa namanya pakar lah yang melihat wajah kalian berdua dengan Lesti itu ada kemiripan makin kesini. Tanggapan lo mungkin bisa? Iya, kalau dibilang mirip, ya kan saya nggak bisa nilai. Orang lain menilai. Tanggapan lo mungkin? Ya mungkin kalau emang dibilang mirip, ya bisa dibilang ya kan penilaian orang yang pernah menentukan ya, dan kalau emang orang-orang tersebut bilang mirip, ya saya nggak bisa menentukan, nggak bisa menilai juga. Jadi
Kalau yang bisa dibilang sekilas, saya pernah ngeliat sekilas editan beberapa netizen gitu mencocok kalau di emang mirip sih kalau bisa dibilang. Dari kemiripan itu pada akhirnya banyak yang menilai bahwa kalian jodoh gitu. Nah, Tentu jodoh memang mirip. Dulu saya juga mirip sama Dinda Hao. Karena jodoh belum tentu mirip, tapi ya kita berharap yang terbaik lah. Siapapun jodoh yang Tuhan kasih buat saya itu pasti yang terbaik. Tapi dari sisi hoki, ada yang bilang juga kalian berdua punya hoki yang cukup baik lah gitu. Ya alhamdulillah ya. Bagi saya dengan bertemu Lesti pertama juga rezeki buat saya, dan juga sebaliknya sebenarnya buat Lesti juga bukan buat Lesti. Nah ya kita emang beda segmen. Dengan setelah dari Lesti sendiri, saya banyak kenal penyanyi yang sebelumnya mungkin bukan di bidang saya ya, dan akhirnya bertambah relasi koneksi. Dan dari Lesti juga, dan dari saya juga setelah ketemu dengan saya, Lesti juga bertambah kenalan pengusaha misalnya yang akhirnya saya kenalin untuk beberapa proyek ya. Seperti itu, saling memberikan keberkahan. Ada kemungkinan kalian berdua membuka bisnis bareng gitu, karena dari hoki kan nih, dari sisi bisnis kalian cukup menguntungkan sepertinya gitu berdua. Iya, untuk saat ini saya belum berani karena kita kan memang belum ada ikatan. Beda hal kalau suatu saat ya atas izin Tuhan kita mungkin berjodoh, ya pasti kita akan bersama sama. Untuk saat ini paling sendiri dulu. Karena kan, karena kan belum ada ikatan. Kalau saat ini kan takutnya kan kedepannya banyak hal yang mungkin ya amit-amit ya hal buruk terjadi di antara kita, kan gak enak kedepannya. Soalnya bisnis kan kita pengennya jangka panjang. Kira-kira bisnis yang cocok buat kalian berdua nih apa gitu? Karena kalau gue lihat tadi Lesti udah nge-launching kosmetik ya dia dengan brandnya dia, kalau nggak salah atau Lesti punya brand, dan saya juga sebenarnya untuk sendiri saya punya brand juga, dan mudah-mudahan nanti saya ada usaha yang ya mudah-mudahan bisa merangkul banyak orang kerja lah. Oke, Bill, gue cuma pengen nanya ke lo. Lesti ini kan sosok yang seorang penyanyi yang sudah dinilai sebagai seorang diva, kerja udah banyak job di mana-mana gitu kan. Tapi banyak yang menilai untuk penampilan dia selalu ingin tampil sederhana. Beda dengan seorang selebritis atau artis yang selalu glamor. Tanggapan lo gimana dengan penampilan dia selalu ingin sederhana aja gitu? Sebenarnya itu prinsip ya. Oke. Prinsip. Ada beberapa orang yang, tapi yang saya lihat, Lesti dengan kesederhanaan seperti itu dia justru kelihatan elegan. Ya kembali lagi artisnya, ada yang memang kelihatan wah ngejreng, glamor. Tapi ya Lesti emang gitu orangnya, emang dengan kesimpelnya, dengan sesuatu yang mungkin sederhana, tapi bagi saya pribadi sendiri nilai itu termasuk penampilan yang elegan. Ya mungkin dia menurut ya kalau saya pribadi ya penampilan elegan ya, mungkin menurut Lesti dia nggak perlu ngejual penampilan yang ngejreng, tapi dengan suara yang luar biasa. Tapi lo pernah mengungkapkan nggak bahwa penampilannya Lesti yang sederhana menurut orang, tapi di depan menurut di mata lo itu dia cukup elegan? Pernah mengutarakan seperti itu? Belum. Tapi kalau salah saya nggak pernah mengkomentari siapa apa yang ada dalam diri Lesti. Ya ya belum pernah sih saya berkomentar sama Lesti. Dan dia juga nggak pernah menanyakan, nggak pernah minta pendapat gimana. Karena mungkin dia udah tahu kali ya. Mungkin dia udah tahu kali. Karena kan saya nggak pernah ngomong langsung, tapi sempat di media juga saya bilang bahwa ini anak emang luar biasa, tanpa dia harus menjual penampilan yang mewah. Emang apa ya istilahnya? Ya ada something dalam ini anak yang emang kelihatan beraura diva gitu, tanpa harus glamor. Oke. Ini kan tanggapan sedikit ya soal Leslar.
kan bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa gitu, ada juga beberapa teman artis yang mendukung. Salah satunya Fitri Karlina. Tanggapan kamu? Alhamdulillah sih ya, maksudnya ya suatu kebanggaan tersendiri bagi saya bahwa banyak dan yang saya tahu saya sempat dengar kabar dari asisten saya bahwa mentor Lestar ini bukan cuma kalangan biasa, tapi juga yang seperti orang-orang yang bekerja dalam kementerian. Salah satu membernya ada yang bekerja di kementerian, dan itu saya kagum gitu. Ternyata banyak berbagai macam profesi yang mencintai kita gitu. Dan termasuk kalau dalam hal ini seperti Mas Muhammad ada teknik ya, dia emang sangat mendukung kita gitu. Ya itu bagi saya suatu kehormatan tersendiri, karena emang dari dulu saya selalu berkeinginan sebelum saya terjun di entertain, saya selalu berangan-angan kapan ya gue punya fans, punya orang yang mencintai saya, yang di semua golongan nggak hanya misalkan ibu atau remaja atau orang, tapi bisa semuanya gitu saya ambil. Dan ternyata Tuhan Allah menjawab semuanya, dan saya saat ini ngerasain apa yang saya ceritakan. Tapi kamu sendiri menyangka nggak sih gitu kan, sekelas ya teman-teman artis gitu kan, bukan hanya masyarakat biasa aja gitu, dikagum? Sebenarnya saya ya itu nggak saya expect sama sekali, tapi ya alhamdulillah itu suatu keberkahan lagi dengan orang-orang, ternyata orang-orang luar biasa juga yang mencintai kita gitu, saya dan menjaga kita. Dan sampai ada statement menjaga sampai halal kan, Mengawal sampai halal. Itu nggak minta foreigner aja teman-teman. tanggapan kamu sendiri? Iya, ya kembali lagi sih, itu kan itu kan termasuk tentang mereka awal sampai awal dan selalu banyak menarik sih. Saya sih cuma bisa bilang bahwa doakan yang terbaik aja, doakan yang terbaik segala sesuatunya. Insya Allah doa yang baik akan berbalik ke kita, dan untuk kami juga, untuk Mesty dan saya saat ini kan emang masih dalam proses ya, kebanyakan lah, mungkin banyak orang yang membuat segala macam seperti yang sudah tadi saya pengen dikatakan segala seumur hidup, jadi bukan sesuatu yang harus ditunggu ya, jalannya aja prosesnya, dimana aja prosesnya. Saya minta doain aja buat saya. Nah, soal Kak Ipan Gunawan, tanggapan kamu? Oh ya. Oh itu sih nggak tahu sih. Nggak, dia tempat Karena saya sendiri belum pernah bertemu langsung dengan Kak Ivan. Pengen sih ketemu, soalnya Kak Ivan terkenal sebagai salah satu desainer yang kontak juga. Dia kan sempet, dia juga katanya sudah mempersiapkan nih baju pengantin, gaun. Beda sih. gaun pengantin itu. Apa namanya saudara sih menurut kamu? Tapi kan Kak Ivan nggak bilang kan sama siapa kan orangnya. Ya dia cuma bilang katanya calonnya kalau bisa yang kaya supaya bisa ngebeliin, karena gua nggak mau endorse gitu. Wah, jangan itu dong Kak. Aku mau endorse, aku juga mau endorse. Canda ya. Tapi Ya. Apa ya kalau emang nanti suatu saat dengan siapa istri dan saya bergabung, atau mungkin saya dengan Lesti, ya suatu kehormatan bagi saya jika saya bisa memakai desain atau pakaian yang didesain oleh Ivan Gunawan. oke, ini tanggapan sedikit soal ini kan dari awal kan si Lesti sempat ngomong bahwa dia masuk akademi, terus kalau memang berhasil dia ingin menyembuhkan penyakit bapaknya gitu kan. Masuk akademi. Ya. Nggak masuk di ini apa di akademi dulu awal-awal ya. Kalau memang dia berhasil jadi seorang bintang, dia akan ingin menyembuhkan penyakit bapaknya. Nah, dengan niatan baik itu lo sebagai orang terdekatnya gimana sih tanggapannya? Segitu mulianya lo dia gitu. Ya seperti yang saya udah berulang kali bilang bahwa Lesti ini seorang yang memang ibaratnya berdaya dan bersinar di dalam keluarganya. Seorang yang nggak bisa memang dalam tulang keluarga. Dan makanya apa? Dan
sangat orang yang sangat memuliakan orang tuanya sih dalam hal waktu. Karena saya lihat ya justru itu salah satu yang saya tangkapin dia. Ya mungkin dia ngerasa dengan kesederhanaannya daripada dia hidup berfoya-foya dia lebih baik untuk ngasih itu buat orang tuanya gitu. Dan itu suatu hal yang bisa menjadi inspirasi banyak orang, termasuk dalam hal ini. Memang ya dia sempat itu juga ke saya bahwa emang ada penyakit bapak yang memang operasi, dan saya harap semoga bisa berjalan, dan semoga nanti jika operasinya berjalan semoga berhasil dan semoga bapak bisa dan dapat Kondisi kesehatan bapak sejauh ini yang lo tangguh gimana? saya Nggak tahu. saya belum tahu, tapi dia cuma menceritakan sedikit aja ada untuk nasi, tapi saya sendiri belum berani nanya penyakit apa. Dan keinginan Dede juga kan pengennya bikin usaha untuk orang Membuatkan usaha gitu untuk orang tua. Ya bagus, itu patut dicontoh seorang anak yang selalu ingin memuliakan orang tuanya, selalu ingin bahwa ya hartaku juga adalah harta orang tua. Hal tersebut bisa dibilang karakteristik lah ya si Lesti, selalu ngebantu orang tua, lebih memilih mementingkan atau mengedepankan orang tua. Ya. Nah, wanita seperti itu masuk kriteria lu gak sih? Kalau dibilang masuk kriteria saya, siapa sih orang yang nggak mengagumin sosok wanita yang selalu memprioritaskan orang tuanya dan orang yang selalu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. dan itu menjadi kamu kagum pada dia gitu. Ya, saya kagum dan saya yakin juga banyak orang juga yang mengagumi sosok istri. Yep. Thank you. Ya. Mas, sambil makan ya? Ya, silakan. Minta greeting dulu ya, bentar. Lesti sempat menghapus postingan pertemuan keluarga antara keluarga lo dengan keluarga Lesti. Tanggapan lo gini, kenapa sih? Ada alasan tertentu gak dia menghapus itu? Nggak tahu, saya nggak nanya. Nggak tahu. Saya nggak nanya. Beneran. Katanya bapaknya Lesti agak sedikit worry gitu kalau dia ngeluarin statement selalu dibully. Memang bener sampai dibully gitu sama netizen? Oh, saya nggak tahu saya. Beneran saya nggak tahu. Saya cuma menyampaikan hal yang saya tahu. Oke. Luar saya nggak tahu. Dan saya bertanya juga ke bapak, sempat bertanya juga ke Lesti, tapi mungkin saya tahu. Paling itu yang saya nggak tahu sih, paling mungkin cuma supaya ini aja, supaya nggak rame aja sih, menurut saya sih.